Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sudah berdoa belum? Oke, kita berdoa dulu ya. Alvaro bisa pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan duduk kembali. Absen kalian ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Rere. Mengapa Rere tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Rere cepat sembuh. Memperkenalkan mata pelajaran kita hari ini yaitu berpikir komputasional untuk kelas 6 SD. Itu salah satu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Ibu ada pertanyaan buat kalian. Kalian mempunyai pengalaman menghadapi masalah? Ya, Tiwi? Apa masalahnya? Kalau pulpen habis, apa yang harus kamu lakukan? Mana? Kesiangan. Apa mana kesiangan? Nah, tidurnya malam. Oke, PR-nya ya. Melihat manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama manfaatnya membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ada lagi yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif, struktur, kemudian menghemat waktu dan lebih efisien, dan kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan langkah berpikir komputasional. Dengan cara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma secara sederhana. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan langkah berpikir komputasional untuk melihat, membuat solusi sederhana dari masalah sehari-hari secara unplug. Ya, yang ketiga, mampu mengevaluasi efektivitas solusi, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta merevisi strategi jika diperlukan. Nah, rencana kegiatan kita hari ini belajarnya melalui diskusi dan kuis. Kemudian Ibu akan melakukan penilaian rubrik nanti yang Ibu nilai saat kalian presentasi kelompok. Ada nonton video pembelajarannya. Pengenalan komputasional thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya komputasional? Adakah yang bernama Jody dan berkata komputasional di sini? Jadi, mungkin Anda belajar dengan komputer ya. Pikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam lingkungan besar, proses berpikir ini dilakukan sebelum malah sebenarnya kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu dibentuk jadi beberapa jawaban penjelasan. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa memilih kriteria mengenai peran, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara
Misalnya kamu nggak melipat dari mobil bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah di luar itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Mengabaikan mungkin yang tidak dibutuhkan. Misalnya, yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Masalah komputasional tinggi di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dalam 7 mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Mengidentifikasi apa saja yang sudah kalian lihat atau tonton dari video tersebut. Tentang apa tadi? Ya, computational thinking. Apa itu, Bu Nanda? Iya, langkah-langkah berpikir komputasional. Ayo, tadi ada berapa? Ayo, Mbak Ira. Ada 4. Siapa? 1 apa? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Ya, Tasya, betul. Yang keempat, ya, Mahira, algoritma. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawannya semua ya. Oke, apa itu berpikir komputasional? Udah Ibu rangkum di situ. Proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana, mengidentifikasi, merumuskan rencana, dan menilai hasil. Kemudian, mengapa kita harus mengasah atau berpikir komputasional? Yang pertama, itu akan menjadi keterampilan kita di masa depan. Yang kedua, dunia semakin digital. Canggih, hari kita bertemu masalah. Dengan kita belajar seperti ini, kita berarti menurut Ibu ya. Nah, ini yang tadi, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi. Posisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ada contoh. Misalnya kalian ingin mengadakan pesta ulang tahun. Kalian buat atau siapkan catatan untuk merencanakan pesta. Yang pertama, apa? Memilih tempat. Misalnya yang kedua apa? Mengundang teman. Yang ketiga, menyiapkan makanan. Yang keempat, kemudian yang kedua, pengenalan pola. Menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Pola angka 2, 4, 6, 8. Berarti dia kelipatan berapa? 2. Langkah dalam bermain game. Pertama, kalau kalian mau main game, apa yang harus kalian siapkan? HP, tablet, komputer. Dalam komputer, pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien. Kita buka ya gamenya ya. Ini namanya Shape Patterns. Game melengkapi pola bentuk ya. Tuh, disuruh apa? Apakah ini baru bisa lewat ya? Kalau benar polanya ya. Oke, tepuk tangan. Nanti kalian bisa nyoba, Ibu kasih linknya nanti ya, nyoba di rumah ya. Ya, mobilnya dia betul. Ya. Oke, tepuk tangan. Apa itu abstraksi? Mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang tidak penting, tidak relevan, tidak perlu diambil. Contoh, ada kartu berisi deskripsi singkat tanpa menyebutkan nama. Aku adalah tempat orang membeli makanan, seperti kalian bermain tebak-tebakan ya. Ada meja, ada kursi, tapi bukan rumah. Apa jawabannya? Restoran. Oke. Jadi abstraksi membantu kita untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nasi itu apa? Nasi itu bahan. Sudah bahan, alatnya. Dari informasi video dan penjelasan berpikir komputasional, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Sekarang ada pertanyaan.
Apa kita perlu mengikuti langkah-langkah sistematis dan terstruktur? Ya, Maira? Iya, agar rapi, cepat, sistematis. Tepat, cepat, teratur tanpa melewatkan hal penting. Ibu sudah menyiapkan pizza. Silakan lihat, sudah Ibu bagikan di meja masing-masing. Nah, kalian satu kelompok ada 6 orang, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagi pizza tersebut biar sama rata jadi 6 pizza. Tiap siswa akan mendapatkan berapa? Boleh dipotong-potong menggunakan gunting. Sudah bisa? Sudah selesai semua ya? Sudah. Satu siswa mendapat berapa bagian? 1. Jadi kalau dia berbentuk pecahan jadi berapa itu satu siswa? Iya, tepuk tangan dulu dong. Berarti ini adalah permasalahan sehari-hari kan? Lembar kerja peserta didik sudah tersedia di atas meja kalian. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ambil lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya, tulis nama. Kemudian kalian bekerja sama masing-masing kelompok dengan anggotanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kertas tersebut. Ya. Ditulis jawabannya di belakang. Kelompok ini merah, merah, merah. Ini yang biru 2 ini. 6. Tulis ya langkah-langkahnya ya. Ya. Kelompok lain menyimak dan mendengarkan. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Tadi tentang dekomposisi, ada permasalahan ya. Sekolah mengadakan lomba antar kelas 6, diminta menyiapkan minuman untuk peserta lomba. Jumlah peserta lomba ada 120 orang. Tiap siswa mendapatkan 1 botol air minum dan 1 gelas jus jeruk. Mineral dikemas dalam kardus berisi 24 botol, sedangkan jus jeruk berisi 12. Yang pertama dia mengidentifikasi dulu kebutuhan air minumnya berapa. Semuanya 120 botol air minum. Ya, 120 jus jeruk. Yang kedua, menghitung kardus air mineral yang dibutuhkan. Jadi 120 botol tadi dibagi 24 botol. Ada 5 kardus. Kemudian yang terakhir, menghitung jumlah kardus yang dibutuhkan untuk jus jeruk. 1 kardus berisi 12 gelas. Jadi 120 dibagi 12 berapa? 10. Kelompok 2 membacakan hasil diskusi. Pola yang terbentuk. Berarti pola ini kelipatan 2. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kenal abstraksi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Jumlah semua harganya. Jadi dia ada beberapa langkah. Yang pertama menuliskan harga. Yang kedua menentukan jumlah masing-masing buah ya. Yang ketiga, harga total apel berapa, harga total jeruk berapa, yang kelima harga total pisang, dan yang terakhir jumlah semua harga dari apel, pisang, dan jeruk yang dibeli. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya yang sudah presentasi hari ini. Nah, sekarang dari hasil kalian sudah belajar berpikir komputasional berhubungan dengan pelajaran kita, pelajaran matematika, sudah menyaksikan video, sudah membagi-bagi masalah, tadi mengerjakan diskusi kelompok. Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama. Mengapa kegiatan dekomposisi itu penting? Ya, Jidan? Memetakan masalah besar menjadi masalah
kecil. Betul ya? Dua, mengapa kegiatan pengenalan pola itu penting? Ada kemiripan bisa dipakai untuk solusi. Yang ketiga, mengapa kegiatan abstraksi itu penting? Jaratul? Yang nggak penting tidak usah. Yang keempat, mengapa kegiatan algoritma itu penting? Untuk mendapatkan solusi. Tapi mengapa semua langkah-langkah itu penting saat melakukan sesuatu? Untuk saling melengkapi itu saling berhubungan. Apa yang akan terjadi jika urutan langkahnya salah? Pasti yang lainnya juga salah solusi kita, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ice breaking sebentar. Simon berkata berdiri. Simon berkata duduk. Ibu bagikan soalnya di dalam grup ya. Kita coba satu-satu aja ya. Kelompok satu, ketua kelompoknya aja sini maju. Nih, isi nama dulu. Bisa? 6B. Mulai kuis. Bisa pakai punya ibu. Punya Melia, betul 70% ya. Lagi. Oh, mana jawabannya? Kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana kalian akan menggunakan pengetahuan ini di rumah? Bagaimana? Iya, betul ya. Sikap baik apa yang kamu tunjukkan atau pelajari hari ini dari kalian kerja kelompok, dari kita belajar apa? Ya? Ya, boleh. Mencari solusi, apalagi? Kerja sama, hargai. Umpan balik positifnya, jadi selain kita memahami materi kita hari ini, kita penting membiasakan sikap positif, berpikir kritis, rasa ingin tahu dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu membentuk karakter pelajar yang baik. Ibu kasih PR ya buat kalian ya. Cari artikel di Google boleh. Ya, atau internet atau di YouTube, cara kerja kecerdasan artifisial. Kalian refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, berpikir komputasional adalah menguraikan masalah rumit menjadi sederhana. Kemudian yang kedua, manfaatnya membantu menyelesaikan masalah untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berpikir kreatif, hemat waktu dan beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga, berpikir komputasional itu ada 4 prinsip atau langkah. Yang pertama, dekomposisi di kelompok 1 tadi. Yang kedua, pengenalan pola tadi, abstraksi di kelompok 3, dan kemudian yang terakhir adalah algoritma. Dekomposisi itu membantu kita memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dikerjakan. Tanpa dekomposisi, masalah akan semakin rumit. Yang kelima, pengenalan pola membuat kita bisa menemukan kesamaan dari berbagai situasi. Dengan mengenali pola, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang mirip atau yang sudah pernah dipecahkan. Yang keenam, abstraksi membantu kita fokus pada hal penting saja, yang tidak penting buang. Ya. Kemudian algoritmik membuat kita mempunyai langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedelapan, karena setiap langkah saling melengkapi, tanpa salah satu langkah kita akan bingung, akan salah, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau kita inginkan. Yang terakhir, jika urutan langkahnya salah, hasilnya bisa berantakan dan tujuan tidak tercapai. Aku punya pantun, kalian balas ya. Oke, jalan-jalan ke kota Mataram. Singgah sebentar membeli bunga. Belajar bersama, hati pun tentram. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Kita berdoa ya, bersiap-siap.